Wal maqalatu tsaminah, masih dalam pembahasan tentang maqalah yang ke-8, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu, bahwasanya beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul munjiyat, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Wa salatul muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membuat kita justru terjerumus ke dalam neraka. Wa salatul darajat, ada 3 perkara yang kalau kita amalkan maka akan mengangkat derajatnya kita. Wa salatul kafarat, dan ada 3 perkara, 3 amalan yang kalau kita lakukan itu akan menjadi fasilitas Allah mengampuni segala dosa-dosanya kita. Amal munjiat, adapun perkara-perkara, 3 perkara yang bisa membuat kita selamat dari neraka. Fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah bagaimana kita takut kepada Allah, baik ketika kita sendirian ataupun ketika kita ada di depan orang lain. Yang kedua, wasu fil faqri wal ghina, bersikap sederhana, baik ketika dia dalam keadaan kaya maupun ketika dia dalam keadaan miskin. Dan yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil baik dalam ridhonya atau marahnya. Enggak dia ridho kecuali karena Allah, enggak dia marah kecuali karena Allah. Wa amal muhlikat, dan ada pun 3 perkara yang bisa menghancurkan nasibnya kita nanti di akhirat. Yang pertama adalah fasyuhun syadid, sifat kikir yang berlebihan. Sifat kikir seperti yang saya sampaikan di pertemuan kurang lebih 3 minggu yang lalu. Sifat kikir itu memang melekat pada hati kita. Sifat dasar manusia itu bukan loman. Untuk menjadi loman kita butuh usaha. Sifat dasar kita itu adalah kikir. Karena itu orang yang sukses, kata Allah dalam Al-Quran, adalah orang yang melawan sifat kikirnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka yang berhasil melawan sifat kikir di dalam jiwanya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Semakin tinggi keimanan kita, maka akan semakin terkikis sifat kikirnya kita. Atau sebaliknya, semakin kita melawan sifat kikirnya kita, maka akan semakin tinggi nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbin wahid, fi qalbi 'abdin wahid. Tidak mungkin berkumpul antara iman dengan sifat kikir di dalam jiwa, di dalam hati seorang hamba Allah. Ada orang iman tapi kikir, ada orang kikir tapi iman, enggak mungkin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim walladzi wala yahudu ala ta'amil miskin. Mereka yang menantarkan anak yatim, mereka yang tidak peduli dengan kebutuhan hidupnya orang miskin. Lihat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agamanya mereka sendiri? Yang pertama kali Allah sebut adalah sifat-sifat orang yang mendustakan agamanya sendiri, mengaku iman tapi nggak ada bukti. Adalah mereka yang menelantarkan kenistapaan daripada anak yatim, dan mereka yang tidak peduli, nggak mau ngelirik mungkin tetangganya atau saudaranya yang dalam keadaan butuh uluran tangan. Dikatakan dalam sebuah hadis, la yu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bihali. Tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia bisa tidur dalam keadaan nyenyak sementara tetangganya, orang yang rumahnya dekat dengan rumahnya, dalam keadaan kelaparan dan dia tahu. Bukan enggak tahu tetangganya hidup dalam keadaan lapar. Kok bisa dia tidur nyenyak? Enggak sempurna orang iman seperti ini. Enggak sempurna iman seseorang yang punya sifat sedemikian rupa. Dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW juga pernah bersabda, khoslatan la yajtami'an fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua perangai yang tidak mungkin ada dalam hatinya orang yang beriman, yaitu adalah sifat kikir dan juga buruknya akhlak. Kikir ini resikonya berat. Bahkan buat mereka yang mati syahid pun, kalau dia mati dalam keadaan kikir, belum tentu gara-gara syahid dia mendapatkan pahala syahid. Resikonya berat. Pernah sekali waktu ada di antara para sahabat yang meninggal syahid. Kemudian ibunya menangis karena anaknya meninggal di medan perang. Sambil dia mengatakan, wa syahidah, mudah-mudahan syahid putraku, wahai anakku, mudah-mudahan kamu mendapatkan pahala syahid. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, dari mana kamu tahu kalau putramu ini akan mendapatkan pahala syahid? Kan nggak mengucapkan insya Allah, syahid, nggak dapat insya Allah. Dari mana kamu tahu putramu ini adalah ahli jannah? Dari mana kamu tahu bahwa putramu ini mendapatkan pahala syahid yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Barangkali karena yatakallam fi ma la ya'ni, jangan-jangan dia semasa hidupnya pernah ngomong satu hal yang enggak manfaat. Au yabkhal bima la yanqusuh, atau dia kikir dengan harta yang kalau dia keluarkan di jalan Allah enggak kurang daripada kekayaannya. Ya. Nabi menyebutkan masih ada resiko buat orang yang meninggal syahid karena dua sebab. Ngomong satu hal yang tidak ada manfaatnya, enggak ada nilainya, lebih besar madarat daripada manfaatnya. Yang kedua adalah kikirnya dia. Yabkhal bima la yanqusuh, kikir dengan sesuatu yang kalau dia keluarkan tidak berkurang sedikit pun nilai kekayaan dia. Masya Allah. Pernah juga di zaman Rasulullah SAW ada satu orang ketika tawaf di Ka'bah, selesai tawaf 7 kali dia di Ka'bah, kemudian dia memegangi tirainya Ka'bah. Ketika dia memegang tirainya Ka'bah, sambil dia berdoa, ya Allah, bihormat hadzal bait illa ghafartani, demi kemuliaan Ka'bah ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Maka Rasulullah ketika mendengar tanya, apa dosanya kamu? Terlalu besar, aku malu untuk menceritakannya kepadamu ya Rasulullah. Apakah lebih besar daripada 7 lapis langit? Iya, bisa jadi. Apakah lebih luas daripada lautan yang ada di dunia? Bisa jadi ya Rasulullah. Lebih besar mana dibandingkan dengan Allah? Wah, Allahu Akbar ya Rasulullah. Enggak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya sudah kalau gitu, cerita apa yang membuat kamu sampai merengek-rengek di depan Ka'bah? Kamu pegang tirainya Ka'bah sambil mengatakan, ya Allah, demi kemuliaan Ka'bah ini, ampunilah segala dosa-dosa. Apa namanya dosamu? Aku pernah melihat ada satu orang fakir, ada satu orang miskin bertamu ke rumah. Kerentek dalam hati, ini orang datang pasti minta-minta. Ini orang datang karena minta-minta dalam keadaan melas, seperti dia membawa api yang ingin membakar rumah. Saking sumpahnya, kita kalau kedatangan tamu yang bawa api begitu besar kan sumpah, kan khawatir. Sama. Aku juga merasakan hal yang sama ya Rasulullah. Ketika ada orang fakir atau orang miskin datang kepada aku kok merasa dia seperti orang yang bawa api masuk ke rumahku. Sumpah, aku khawatir. Wah, jangan-jangan minta-minta. Wah, jangan-jangan begini. Wah, jangan-jangan begitu. Apa kata Rasulullah? Insya Allah Allah ampuni kamu. Bukan. Jawaban Rasulullah, ilaika anni. Kalau sudah menyingkirlah. Kalau sudah menyingkirlah. Artinya apa? Rasulullah mengiyakan dosa kikir itu adalah dosa yang besar. Ilaika anni, menyingkirlah kamu dariku. Rasulullah mengiyakan bahwa dosa kikir itu adalah dosa yang besar. Pantas-pantas kalau kamu menyebutkan kemuliaan Ka'bah sebagai dalam tanda kutip pelicin agar Allah mengampuni dosanya kamu merasa bisa jadi dosanya kamu kikir itu lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit,
lebih besar daripada lautan dan seterusnya, pantas. Ilaika. Karena itu ulama mengatakan kalau kita ini ingin tahu apakah kita ini ahli dunia ataukah ahli akhirat, apakah kita termasuk di antara mereka yang mengatakan yang Allah berfirman bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ataukah kita lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia? Gampang. Kalau kita ingin tahu, kita kalau kedatangan orang yang pasti minta setiap minggu sekali datang ke rumahnya kita, setiap Kamis datang ke rumahnya kita, apa perasaan kita? Sumpah, galau, atau alhamdulillah ada yang meringankan bebanku, toh nanti juga Allah berikan kepada aku gantinya dunia dan juga akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan dari Allah sedikit apa Allah yang akan ganti. Allah yang akan ganti. Harta yang kita infakkan ini, kalau bisa ngomong dari harta itu sedikit menjadi banyak. Dulu kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Dulu aku adalah sedikit, tapi setelah kamu infakkan aku di jalan Allah, maka harta itu menjadi banyak. Kemudian dikatakan kuntu faniyatan fasirtu bahagia. Harta itu kalau bisa ngomong setelah kita sedekahkan, harta itu ngomong. Dulu aku adalah harta yang fana, tapi setelah kamu sedekahkan, maka harta itu menjadi abadi. Menjadi abadi. Kuntu ahfaduk, kunta tahfadni, wal an ahfaduk. Dulu kamu jaga aku, tapi setelah kamu menginfakkan aku di jalan Allah, maka gantian aku yang sekarang menjaga kamu, bukan hanya di dunia tapi sampai ada di akhirat. Nah itu, nah, bahaya sekali seperti ini. Nah, sahabat Ka'ab pernah mengatakan, ma min sabahin illa wa qad ukila bihi malakan yunadiyan. Tidak terbit matahari di satu pagi kecuali kita ini akan Allah turunkan kepada kita dua malaikat sekaligus. Tidak terbit satu pagi matahari di satu pagi kecuali Allah akan wakilkan kepada kita dua malaikat yang selalu menyeru kepada kita. Apa itu? Ya Allah, bagi mereka yang menyimpan hartanya, akibatkan bagi mereka adalah talafa, kehancuran, kebinasaan. Walimun fikir khalafa, dan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, akibatkan bagi dirinya adalah pengganti yang lebih baik dunia sampai ada di akhirat. Bayangkan, malaikat perlunya Allah ngirim dua malaikat khusus untuk kita setiap pagi bergantian, hanya untuk mendoakan orang yang dermawan dan juga mendoakan orang yang kikir. Betapa beruntungnya orang yang dermawan karena dia mendapat doanya malaikat setiap pagi. Betapa celakanya orang yang kikir karena dia mendapatkan doa jelek dari malaikat setiap hari. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi di zaman balak seperti zaman wabah, zaman musibah seperti bagiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Kalau mau sedekah itu pagi-pagi. Usahakan kita ini sedekah di pagi hari. Karena sesungguhnya yang namanya bala tidak mungkin melangkai sedekah. Sedekah selalu menang kalau melawan bala. Kadang-kadang orang saking meditnya, ketika tahu yang bertamu ke rumahnya ini pasti ngerepoti urusan duit, itu pura-pura takbiratul ihram. Allahu akbar, lagi sholat, dinteni suwi, tok pintu, Allahu akbar, dinteni, namanya orang hajat. Tok lagi, sami Allah, kapan salami? Gak salam-salam. Pernah diceritakan ada satu orang lagi mau makan sama istrinya, makan siang. Lagi makan siang. Kemudian ada satu fakir, ada satu miskin ketok pintu rumahnya. Wah, istriku lihat. Siapa yang ketok pintu? Enak-enak makan, kok ganggu. Coba dicek. Dicek ternyata fakir miskin.
Orang fakir miskin, wahai suamiku, oh biarkan aja deh, suruh pergi, ganggu orang makan, minta itu tahu jam, nggak tahu sopan santun, minta waktunya orang makan. Mau seru waktunya orang makan mana tahu, jam 12 bisa makan, jam 1 siang bisa makan, jam 2 juga bisa makan. Diusir, pecah hatinya. Ana indal munkasarati qulubuh. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku bersama orang yang pecah hatinya. Allah enggak terima. Wa amsaila fala tanha. Dan terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu hedik, jangan kamu bicara keras sama dia. Seorang ulama mengatakan kalau kamu menyesal karena kamu sempat bicara keras sama orang yang minta-minta, kemudian kamu tempui, kamu ganti dengan kamu berikan kepada dia separuh hartanya, kamu tetap nggak bisa ganti daripada dosanya kamu. Keperucut bentak orang yang fakir atau miskin ketika bertamu ke rumahnya kita, nyesel kita. Kemudian kita ganti apa? Separuh hartanya saya menjadi miliknya kamu. Dosanya belum luntur. Dosanya belum luntur, belum ngefek. Sedekah separuh harta, bukan separuh isi rekening, separuh harta. Mobilnya separuhnya milik itu fakir, rumahnya itu separuhnya milik fakir, dan semuanya kecuali anak istrinya, wis. Yang lain separuh miliknya fakir tersebut. Enggak ngefek sama keperucutnya, hentaan atau bentakan suara keras dia kepada si fakir tadi. Akhirnya pecah perasaan orang. Allah nggak terima. Allah nggak terima. Allah kalau sudah punya karep sak deng sak nyeng, terjadi sudah. Begitu cepat bisnis orang ini yang tadinya sukses luar biasa kolaps, berantakan. Akhirnya pegawai pecat. Akhirnya aset dijual, nggak cukup, akhirnya utang sana utang sini, sampai rumah dijual, nggak bisa kasih nafkah istri, istrinya diceraikan. Bayangkan, Allah sudah punya karep ya. Sama seperti corona ini sudah, siapa sih nyongkok? Ayo, apa nggak hancur? Yang hancur yang di atas, bukan orang menengah ke bawah sekarang. Yang hancur itu yang di atas. Kenapa kadung pula akeh? Wah, itu yang kroso. Kalau menengah ke bawah, tenang aja, biasa saja, nggak terlalu terpengaruh. Ya terpengaruh, tapi lebih sumpah lagi orang kehilangan omset miliaran. Lalu kita kehilangan omset berapa? Yang di atas miliaran, triliunan, mandek jegrek-grek. Yes. Ini juga begitu, kurang lebih dibuat kolaps oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur bisnisnya. Rumah tangganya nggak karu-karuan, sampai dia nggak bisa nafkah istri, ngasih nafkah istrinya, diceraikan. Selang berapa hari, suami istri lagi makan di tempat yang lain. Ketika enak-enak makan suami istri ini, tiba-tiba dia ketok pintu, lihat istriku salah, kasih tahu, fakir, orang miskin, wahai suamiku, oh kita ini punya ayam banyak. Kita punya nasi juga banyak, ada lauk-lauk semuanya. Coba ambilkan bungkusan, dibungkus saja dikasih. Ketika keluar istrinya mau ngasihkan nasi bungkusan tadi itu kepada si fakir, nangis istri, nangis. Ketika pertama kali ketemu tadi nggak kenal, begitu mau ngasih lihat wajahnya kenal, nangis. Heran suaminya kok nggak balik-balik, dimarahin. Loh, kok nangis? Kenapa kamu? Ini siapa ini? Ini mantan suamiku. Loh, oh ya mantan suami kamu? Iya. Dulu bisnisnya sukses. Gara-gara pernah nyentak sekali, ngusir sekali orang fakir, orang miskin ketika kita tengah enak-enak makan. Akhirnya Allah buat kolaps bisnisnya, dia hancur dalam waktu yang demikian cepat, sampai karena dia nggak bisa kasih nafkah saya diceraikan. Suami ngomong, loh kapan itu kejadiannya? Ya gua menghabiskan bulan yang lalu. Di mana itu? Di jalan sekian, rumahnya saya di jalan ini, alamatnya ini. Loh, masuk gang ya, belok kanan setelah itu. Kemudian rumahnya kamu temboknya warna coklat misalkan, atau begini atau iya, kok tahu kamu? Yang fakir itu saya. Allah balik keadaan.
Yang fakir, yang minta-minta siang hari itu adalah saya. Berarti kamu mantan istrinya dia, sekarang menjadi istrinya saya. Ini kekayaan, dulu miliknya dia, Allah ganti menjadi miliknya saya. Oh enggak, sudah punya karep, siapa bisa melawan? Punya kekuatan apa? Kita mau menahan karepnya Allah, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh bahaya. Bahaya. Apalagi pagi-pagi ada orang minta-minta. Alhamdulillah. Harus. Kenapa? Berarti insya Allah hari ini saya nggak kena bala. Berangkat pulang selamat, anak istri pulang selamat, rumah ditinggal nggak ada yang kurang, bisnis juga lancar, punya toko aman, punya pabrik aman, nggak kebakaran dan seterusnya. Kenapa? Bagiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhaffas sadaqah. Nah, seorang ulama yang bernama Yahya bin Zakaria pernah ketemu sama iblis. Yahya bin Zakaria pernah ketemu sama iblis. Yahya bin Zakaria tanya kepada iblis itu, siapa orang yang paling baik menurut kamu? Orang yang paling kamu cintai, bukan orang yang paling baik. Siapa orang yang paling kamu cintai dan siapa orang yang paling kamu benci? Maka iblis itu ngomong, orang yang paling aku cintai itu adalah ahli ibadah tapi kikir. Dan orang yang paling aku benci adalah orang yang masih suka maksiat tapi loman. Kaget ya Yahya bin Zakaria, lu kok bisa? Iya, karena orang kalau ahli ibadah tapi kikir, cukup bagiku untuk menggoda dia dengan sifat kikirnya dia. Jarno, wis kedelep-kedelep dewi ku dan roh. Biarkan sudah, bakal hangus dengan sendirinya pahalanya dia. Terus kalau orang yang fasik, orang yang ahli maksiat tapi loman, kenapa kok kamu benci? Karena aku khawatir Allah terima lomannya dia dan Allah jadikan dia orang meninggal husnul khotimah. Percuma aku butuh. Lebih berat buat iblis itu menggoda orang yang loman walaupun fasik daripada menggoda ahli ibadah tapi kikir. Lihat orang ahli ibadah kikir dicarno oleh iblis, carno wis. Bakal celaka dengan sendirinya walaupun tidak kita goda. Karena sebab apa? Sifat pikirnya dia. Tapi kalau orang yang loman walaupun fasik digoda tetap oleh iblis. Kenapa? Khawatir Allah terima sifat lomannya dia, kedermawanan dia, dimatikan husnul khotimah. Rugi lah iblis goda seumur-umur, ternyata gara-gara dia loman matinya husnul khotimah. Itu yang paling aku khawatirkan katanya iblis. Alhamdulillah. Karena itu jangan pernah sekali-kali ya harus dilawan memang. Harus dilawan, mau nggak mau. Mau nggak mau. Bicara loman itu bukan bicara nominal. Bicara loman itu bicara persentase. Kita punya harta berapa, yang kita keluarkan berapa. Bukan bicara nominal. Kalau bicara nominal kita merasa paling besar, jangan-jangan. Tapi ternyata harta itu dibandingkan. Ada orang punya uang 1 juta, ngeluarkan duit 500.000. Ada orang punya harta miliaran, ngeluarkan duit 5 juta. Yang 500.000 lebih loman daripada yang ngeluarkan duit 5 juta. Kenapa? Separuh dari hartanya. Sementara 5 juta dari miliaran, berapa? Cuma persennya, persentasenya kecil. Karena itu anggap kecil kelomanan kita. Kenapa? Dibandingkan harta yang kita masih eman-eman, dibandingkan harta yang kita masih sayang-sayang, yang kita masih ragu keluar atau enggak, dibandingkan dengan harta yang kita keluarkan, pada apa-apanya harta yang kita keluarkan, enggak ada nilainya sama sekali. Itu anggap kecil daripada sifat lomannya kita, harta yang kita keluarkan. Kemudian perkara kedua yang bisa membuat binasa kita nanti di akhirat waliyadzubillah adalah hawan muttaba, hawa nafsu yang diturut-turuti, hawa nafsu yang diturut-turuti. Bi ayat ba'a ma yaqruhu bihi hawa, dia selalu mengikuti apa kata hatinya, mengikuti apa kata hati. Permasalahan hati kita ini bagaimana? Ngikuti apa kata jiwanya kita. Permasalahannya jiwanya kita ini apakah jiwa yang, lihat bagaimana Nabi Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Aku enggak pernah lepas namanya nafsuku, karena nafsuku, nafsu manusia secara umum adalah nafsu yang mengajak kepada perbuatan buruk. Enggak pernah diculik. Nabi Yusuf itu yang pernah digoda oleh Zulaikha yang cantik, yang kaya raya,
permaisuri seorang raja, tapi beliau nggak pernah ngelepas, ya, membiarkan liar kemana nafsunya membawa dirinya, nggak pernah. Nafsu itu, Al Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al Haddad dalam kitabnya Manba'ul Imdad, beliau menceritakan nafsu itu ketika awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sempurna Allah menciptakan nafsu, ya, setelah sempurna Allah menciptakan nafsu, Allah ingin ngetes bagaimana taatnya nafsu kepada Allah di depan penduduk langit, depan malaikat, di depan neraka, di depan surga, di depan semuanya. Maka setelah sempurna Allah menciptakan nafsu, Allah panggil, ya nafs ta'al, wahai nafsu kemarilah. Allah menjauh. Wahai nafsu menjauhlah, Allah mendekat. Diperintah apa nggak nurut, dilarang apa malah dilakukan, itu nafsu. Maka Allah bersumpah, wa izzati wa jalali lau adziban lagi, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku akan siksa kamu, untuk aku tenggelamkan kamu ada dalam lautan lapar. Dalam lautan lapar, bahtera lapar. Setelah dicelup sama Allah Subhanahu wa taala nafsu itu dari lautan lapar, kemudian dibuat mentas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mentas, wahai nafsu kemarilah, taat langsung narani Gusti Pangeran, harwalah dalam keadaan bergegas. Wahai nafsu menjauhlah, menjauh dalam keadaan bergegas, bukan kelunak-kelunuk, bergegas. Disuruh mendekat bergegas, disuruh menjauh bergegas. Tanya, aku siapa? Engkau adalah Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Jadi nafsu itu dari awal penciptaannya bukan kemudian mengajak kita kepada kebaikan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu di awal penciptaannya mengajak kita kepada keburukan. Karena itu jangan pernah kita ini merasa percaya dengan nafsunya kita. Walaupun nafsu itu memberikan nasihat seolah-olah kepada kita, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa in huma mahadakan nushafat tahimi. Selalu tentang jangan pernah nurut sama nafsu dan syaitan, wa in huma mahadaka nusha. Walaupun ketika setan dan nafsu sama-sama memberikan nasihat kebaikan seolah-olah kepada kamu, fattahi, curiga. Kalau sudah nafsu ngajak baik, curiga. Kapan kita tahu masalahnya? Kalau nafsu ngajak buruk, kita tahu. Tapi kalau nafsu ngajak baik, itu kan jebakan, itu kan lebih samar, kan nggak gampang gitu. Di sini kita butuh guru. Di sini kita butuh guru. Ngapunten. Jenengan semuanya pasti punya guru. Tapi punya guru itu punya hubungan batin. Di situ panjenengan butuh sering komunikasi sama guru. Saya yakin panjenengan semua punya guru ini. Tapi pertanyaannya, apa ngenteni Idul Fitri tok jenengan sowan sama gurunya? Apa jenengan setiap hari nggak butuh nasihat daripada guru? Setiap hari kalau perlu. Untuk minta nasihat. Saya kok punya perasaan begini, saya kok punya kekhawatiran begini, saya kok pernah mengalami begini. Nggak ada masalah dengan itu semua, karena guru kita lebih pengalaman daripada kita dan lebih alim daripada kita. Apa yang kita lalui, guru kita pasti pernah melaluinya. Apa yang kita alami, guru kita pasti pernah mengalaminya. Pertanyaannya, guru saya berhasil, saya harus bisa berhasil. Gimana caranya guru? Gitu. Karena mengetahui untuk tahu jebakannya nafsu dan jebakannya setan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Tak kasih contoh. Ihya Ulumuddin. Nafsu setan bermain. Betul-betul mempermainkan kita. Masalah ngerasani orang. Contoh, kadang-kadang orang nggak sadar kalau dia ngerasani orang. Gara-gara dia dipermainkan oleh nafsunya, dipermainkan oleh setan. Kalau ada orang ngomong tentang aibnya orang lain, setelah selesai kita dengar puas dan ngomong, coba rasa. Nah, ini berarti dipermainkan sama nafsu sama setan. Entek bisa, bersih sudah namanya orang tadi dirasani. Entek licik, coba rasa. Satu. Contoh yang kedua. Kadang-kadang orang itu ngomong ngerasani orang misalnya gitu ya. Terus kita ngomong,
alhamdulillah kita masih selamat ya dari orang sifat seperti itu ya. Berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi sebetulnya dalam hati niatnya ngerasani. Lebih nikmat ngerasaninya daripada zikir ngomong alhamdulillahnya. Fulan begini, alhamdulillah, alhamdulillah, selamat. Oh, untung nggak. Waduh, berarti dia sudah melakukan dua hal. Kata Imam Ghazali, yang pertama ngerasani orang, yang kedua murain, riya. Untung nggak bunuh, berarti merasa sudah terbebas daripada penyakit hati seperti itu. Ada lagi yang ketiga, berdoa, bersembunyi di balik doa, tapi ngerasani. Tahu enggak? Fulan tuh begini, kita minta sama Allah ya. Mudah-mudahan kita enggak sampai melakoni hal yang sama ya. Kita minta. Justru sebaliknya. Orang kalau ngerasani orang tidak akan mati kecuali dia mengalami apa yang dialami. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang pernah dia rasani. Justru sebaliknya. Dungo enggak usah ngerasani. Zikir kepada Allah enggak usah ngerasani. Ngerasani itu kan ada lawan bicara, tapi kalau dungo, zikir kepada Allah enggak butuh lawan bicara. Dalam hati aja, alhamdulillah saya enggak sampai seperti itu. Lalu selesai. Minta sama Allah, alhamdulillah ya Allah jauhkan saya dari perangai sedemikian rupa. Selesai, nggak perlu nyari lawan bicara untuk menumpahkan kenikmatan dia untuk ngerasani orang, tapi seolah-olah dia bersembunyi dengan zikir dan doa. Ya, ayo dipermainkan nggak kita sama nafsu? Bukankah banyak sering kita melakukan hal sedemikian rupa? Untung gak? Alhamdulillah. Waduh, riya. Wis riya ngerasani orang. Sudah ngerasani orang riya, minta sama Allah, mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Kalau ada orang ngerasani itu, kalau kita bisa ngomong bil lisan, kita harus bil lisan. Imam Ghazali harus bil lisan. Kalau ada kekhawatiran kita nasihati mereka malah jadi nggak baiknya, bukan jadi baiknya nasihat malah jadi nggak baiknya, maka satu di antara dua, tinggalkan. Ojo mari tek ricik wah ibu ngerasa tok mari lu kate gitu. Bukan, tunjukkan kalau kita ini nggak senang dengan perbuatan mereka. Diam. Bukan cuma diamnya kita, sampai kepada mereka usut. Diam. Atau alihkan dengan topik yang lain, pembicaraan yang lain. Cari cara bagaimana saja. Kalau mentok kita nggak bisa, tinggalkan tempat itu. Pernah Rasulullah SAW meriwayatkan satu hadis bahwa ahadul mukhtabain al-mustami' ahadul mukhtabain, orang yang mendengarkan ghibah itu adalah salah satu di antara dua orang yang ghibah. Sehingga Rasulullah menceritakan kalau ada satu orang menceritakan aibnya orang lain, orang yang diceritani diam, nggak ngerespon, tidak mengiyakan, tidak menolak misalkan, itu sama seperti saya bilang kepada mereka berdua, ini ada bangkainya anjing dilatan podo. Bukan hanya untuk yang ngomong, walaupun kepada yang nggak ngomong, yang cuma mendengar tok tapi nggak ada respon, disuruh menjilat bangkainya anjing oleh Rasulullah. Bukan hanya yang ngomong. Ini tanda bahwa al-mustami' ahadul mukhtabi, orang yang mendengar ghibahan orang lain itu adalah termasuk penghibah berarti. Itu termasuk penghibah. Ini kan permainan setan. Kita dibuat seolah-olah kita ini, oh saya pikir kok, loh saya cerita itu tujuannya positif kok, biar menjadi ibrah buat kita semuanya, biar menjadi pelajaran buat kita semuanya. Maka di sini kita butuh guru. Kecuali kalau kita bisa baca kitab, mungkin dengan baca kitab mempelajari ilmu tasawuf, di situ kita bisa tahu trik-triknya bagaimana menghadapi jebakan setan. Tapi kalau kita nggak bisa baca kitab, ya mau nggak mau, malu bertanya saat jarang tanya kepada guru, nggak ada masalah. Iya, bukan guru kalau merasa direpoti gara-gara setiap hari tanya sama muridnya. Pentino takut, ya berarti bukan guru. Guru itu siap ditanya 24 jam kalau guru. Itu guru. Nah, jenengan pasti punya guru. Nggak apa-apa, tanya, jangan sungkan. Jangan dijadikan guru cuma cantolan tok. Jangan. Kalau bisa pakaiannya guru kita pakai. Dalam arti apa? Perangainya guru kita punya. Perangainya guru, sifatnya guru, kebaikannya guru kita berhasil mengamalkan seharusnya begitu. Ya. Jebakan setan bahaya, jebakan nafsu bahaya. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa qsihima wa inhuma ma'adaka nusha fattahi. Nah, Al-Imam Al-Junaid pernah sekali waktu Al-Imam Al-Junaid ahli tahajud.
luar biasa banyak tahajudnya. Sekali waktu, sekali malam beliau kok ngerasakan malas tahajud. Nggak seperti biasanya. Akhirnya beliau memaksakan diri untuk sholat, tapi tetap malas, tapi nggak ngantuk. Dipaksakan tidur, nggak bisa tidur. Akhirnya beliau duduk di satu tempat duduk, nggak capek-capek. Misal kalau kita tuh kepingin ngantuk, nggak bisa ngantuk, kepingin ngantuk biar bisa tidur. Kadang-kadang baca-baca apa ya, sampai ngantuk. Ini juga begitu, bingung. Kok saya nggak semangat ibadah? Biasanya sekian ratus rakaat, ini kok baru sekian rakaat kok sudah capek, males. Apa ya? Nggak ngantuk. Coba aja tak paksa tidur, dipaksa tidur nggak tidur. Coba dibuat bosan dengan duduk, ya nggak capek duduk, sehingga tertarik untuk tidur. Nggak. Waduh, apa ya? Cobalah mencium udara segar, keluar, dibuka pintu ternyata ada seorang laki-laki terkapar di jalan di depan rumah Al-Imam Al-Junaid. Udah, ketika keluar Al-Imam Al-Junaid, laki-laki ini bangun. Kaget Mang Junaid, metu. Kaget Mang Junaid, tuh, kamu nunggu saya? Iya, dari tadi aku nunggu kamu. Kaget Mang, kamu keluar? Gak dari tadi kamu keluar. Lah kak janjian sih. Lihat ya, coba kalau kita digituin gimana? Udah tidur depan rumahnya kita keluar malah kita dilok. Kaget manggon metu. Loh, janjian aku. Imam Junaid enggak begitu. Maaf, enggak janjian dulu. Malah dalam ibarat kitabnya, ya sayyidi bi ghairil mau'id. Hewanku tanpa ada janji, maafkan aku. Enggak apa-apa. Memang aku minta kepada Allah yang Maha membolak-balikkan keadaan hati seseorang, aku minta kamu keluar. Oh, ini bukan sembarang orang. Tapi nggak disebutkan di sini. Apakah itu orang betulan atau jangan-jangan mungkin malaikat dan seterusnya. Wallah. Pokoknya dia minta kepada Allah, ya Allah malam ini buatlah hati dari Al-Imam Al-Junaid dalam keadaan gundah, sehingga ibadah nggak bisa khusyuk, nggak bisa nikmat. Dia karena banyak pikiran mungkin nggak bisa tidur dan seterusnya sampai dia keluar. Sampai akhirnya keluar. Ketika keluar, terus sekarang apa yang kamu minta? Ini aku sudah dibuat terbalik hatiku sekarang. Yang tak kemarin semalam dalam keadaan nikmat ibadah, kok sekarang seperti ini? Itu karena permintaannya kamu. Berarti kamu bukan sembarang orang. Hebat berarti kamu. Kenapa? Apa hajatnya kamu? Enggak, aku mau tanya satu hal. Aku cuma mau tanya satu hal. Kapan penyakit jadi obat? Kapan racun bisa menjadi penawar? Kita kalau tanya begitu gimana? Tak tinggal dulu. Pertanyaan apa? Racun jadi penawar, penyakit jadi obat. Tapi kalau kita bicara ilmu kedokteran ada ya. Memang kadang-kadang racun itu diambil, kayak misal membuat serumnya ya untuk penawar racunnya ular. Itu kan ngambil dari bisanya ular itu. Tapi yang ditanyakan bukan itu oleh orang ini. Yang ditanyakan adalah urusan tasawuf. Kapan racun itu bisa menjadi penawar? Penyakit, sumber penyakit bisa menjadi obat. Kapan? Cuma satu jawabannya Imam Al-Junaid. Nafsu itu penyakit, tapi kalau kamu lawan menjadi obat. Nafsu itu sumbernya penyakit, tapi kalau sudah berhasil kamu jinakkan, wah, kabeh enak, kabeh enteng. Semuanya menjadi ringan kalau kamu sudah berhasil menjinakkan nafsu. Kamu yang kontrol dan mengendalikan nafsu. Tapi kalau kamu yang dikontrol, remote ada di tangan nafsu bukan di tangan kamu, sorong. Ketatap sana, ketatap sini, kita kebentur sana, kebentur sini, kecegolong sana, kecegolong sini. Nafsu, inna nafsal ammaratun bisu, nggak bisa dicul yang namanya nafsu, nggak bisa, butuh untuk dijinakkan. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, "Man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah." Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, barang siapa yang tidak mau mujahadah dalam permulaan hidupnya, dia tidak akan pernah sampai kepada puncak kenikmatan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ada aduwek nafsu kallati banatan. Musuh paling musuh yang paling nyata buat kita dan nafsu yang ada dalam dirinya kita sendiri. Ini musuh paling nyata. Untuk mengatasinya bagaimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, berupaya keras, ngotot untuk bisa sampai kepada aku, jahadu. Mujahadah itu bukan hanya sekedar apa? Berusaha,
Bukan hanya sekedar berikhtiar, tapi barang siapa di antara kalian, kata Allah, yang ngotot maksa diri untuk bisa sampai kepada aku, lanah dianah subulan, akan sampai pada dirinya satu titik di mana semuanya menjadi gampang berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Misal kita baru sholat maghrib, kita lagi sholat isya. Kemarin kita juga sholat maghrib, sholat isya. Pertanyaannya, pernah nggak kita keluar dari rumah dengan niatan, anak tadi ini sholat maghrib, kok nggak khusyuk ya? Gimana caranya sholat isyanya saya lebih khusyuk daripada sholat maghribnya saya? Pernah nggak? Jangan kan ngotot, usaha aja nggak ada, kepikiran lo nggak, pokoknya lah sholat. Sehingga mana mungkin khusyuk bisa kita dapatkan? Kenapa? Memulainya saja untuk khusyuk kita nggak pernah ada niat. Kapan takbir ya takbir, kapan salam ya salam, kapan masuk masjid, kapan keluar ya keluar, selesai. Hanya menjadi rutinitas, hanya menjadi keistiqomahan daripada bentuk fisik, amaliyah fisik, itu toh yang istiqomah. Hati tetap nggak pernah kencang. Kenapa? Sholatnya kita nggak pernah kita jadikan sebagai fasilitas untuk memperbaiki jiwa. Ibarat orang kalau kuliah kan ada istilah TA, titip absen, bukan dia pintar itu memang. Ya cuma sekedar nyari ijazah memang. TA, titip absen. Atau cuma sekedar masuk, tapi kemudian nggak niat, nyatet enggak, dengarkan enggak, tidur iya, mainan HP mungkin. Memang nggak niat pintar. Dia masuk kuliah, masuk sekolah, nggak niat pintar memang. Biar apa? Ya yang penting nggak ada alpanya. Kalau sampai alpa, orang tua tahu, wah marah nanti. Yang penting saya masuk. Nguber absen toh. Ya sama, jangan-jangan kita selama ini sholat cuma nguber absen. Ya bagaimana mungkin anak kuliah nguber absen bisa jadi pintar? Bagaimana mungkin sholat dan cuma nguber absen kita menjadi khusyuk? Memulainya saja kita nggak apa. Jangan memulainya. Niat dari rumah saya berangkat untuk sholat isya karena maghrib tadi tidak khusyuk, harus lebih khusyuk. Isya saya lebih khusyuk dari maghribnya saya. Subuhnya saya lebih khusyuk daripada isyanya saya. Terus begitu. Ulama itu kadang-kadang latihan khusyuk 40 tahun, setelah 40 tahun, 20 tahun, setelah 20 tahun baru merasakan khusyuk. Latihan khusyuk 20 tahun, setelah 20 tahun baru berhasil merasakan khusyuk. Latihannya 20 tahun. Gimana nggak bisa dikontrol nafsunya coba? Hah? Nah, kalau kita sholat baru takbir Allahu Akbar, barang hilang golek roncang nggak ketemu Allahu Akbar lo lah, linjen ketinggalan aslinya itu mau tak golek puncak nggak ketemu, terus ketinggalan, wes. Kadang-kadang kepikiran apa? Kontaknya sepeda motor, kesusu, masuk masjid Allahu Akbar lo, kontak motor saja aku tahu dulu. Waduh, apa yang dilakukan? Coba sih. Alhamdulillah. Coba deh kawan, yakin batal sholat bisa untuk sepeda lunas cicilan, tinggal barangnya golek sepeda motor isi. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah sih Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mau nggak mau aja melawan hawa nafsu. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan raja'tu minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Jihad perang, jihad fisabilillah. Taruhannya nyawa. Memang taruhannya nyawa. Tapi kalah menang tetap menang. Mati ketika jihad fisabilillah, pahalanya syahid, menang. Dapat pahala besar dan juga mendapatkan kemenangan dunia. Tapi kalau jihad melawan nafsu, kalah ya kalah, menang ya menang. Beda. Kalah. Menang ya menang. Beda sama jihad perang. Jihad fisabilillah, kalah ya menang, menang ya menang. Itu kita. Sama seperti dakwah ini. Dakwah ini tidak diukur oleh banyaknya yang hadir. Nabi Nuh dakwah 950 tahun yang selamat cuma 70 orang. Apa berani kita mengatakan Nabi Nuh gak pintar dakwah? Sing elok nek 70 tahun. Padahal dakwah 950 tahun. Nabi Nuh gagal dakwah begitu. Enggak.
Hasil akhir urusannya Allah. Kita cuma diperintah oleh Allah untuk berusaha. Usaha, niat, ikhtiar itu wilayahnya kita. Hasil akhir itu wilayahnya Allah. Maka Allah tidak menilai apa yang tidak menjadi wilayah kita. Nabi Nuh tidak dikatakan gagal. Kenapa? 70, 80, 700, 800 itu urusannya Allah, bukan urusannya Nabi Nuh. Tetap dikatakan Nabi Nuh berhasil dakwah. Kalah menang dalam dakwah tetap menang. Sedikit banyak yang hadir tetap menang dakwah, asal niatnya ikhlas. Kemudian apa? Jihad fisabilillah sama. Kalah ketika perang, mati dia, menang. Pahala besar. Masuk surga, kalah, menang. Berarti melawan nafsu lebih berat daripada melawan musuh. Kenapa? Melawan musuh kau nak begini. Kenapa? Mati gak apa-apa, surga. Menang ya alhamdulillah sedikit umur, selesai. Tapi melawan nafsu kalah. Wah, su'ul khotimah, wah neraka, wah hisab yang panjang, wah azab kubur. Menang berat loh melawan hawa nafsu ini. Nah, itu. Musuh dalam selimut sama musuh di depan mata. Itu lebih berat musuh dalam selimut. Nah, nafsu ini musuh dalam selimut. Gak ketara. Karena itu lebih berat melawan musuh dalam selimut daripada melawan musuh di depan mata. Jadi jangan pernah kita ini merasa percaya dengan nafsunya kita. Nggak ada peluang buat kita. Nggak boleh kita ngasih peluang sedikit pun kepada nafsu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dikasih lapar. Anjing, singa, gajah, yang mereka hewan-hewan liar. Coba tanya tukang sirkus misalnya, pawang-pawang, cara menjinakkan anjing, cara menjinakkan singa bagaimana? Dibuat lapar, dikasih makan, sampai timbul dari instingnya binatang. Saya kalau nggak nurut sama dia, saya kalau nggak jinak sama dia, gak mangan, nurut. Dibuat lapar, dikerangkeng, kayak lui, nggak bisa gerak kemana-mana, sampai dia merasa, oh ternyata yang bisa ngasih saya makan namanya hewan nih, cuman dia. Saya harus nurut sama dia, saya harus berterima kasih sama dia. Saya kalau nggak nurut sama dia nggak dikasih makan, sehingga dia menjadi hewan yang jinak. Begitu juga dengan nafsu. Seperti tadi awal cerita, nafsu ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan lapar. Itu adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita ini bisa menjinakkan nafsunya kita. Apa? Dengan cara lapar. Hati ini seperti tanaman. Hati ini seperti tanaman. Kalau terlalu banyak air, mati tanaman. Sama, kalau terlalu banyak makan, justru mati hati itu. Kita butuh makan, tapi kalau terlalu banyak, maka itu akan membuat mati hati. La tumitul qalba bikathratit ta'am wa syarab fa innal qalba kazzar yamut idza kathura alaihi ma. Jangan kamu buat mati dan kaku. Jangan kamu buat mati hatinya kamu karena sebab banyak makan dan banyak minum. Karena sesungguhnya hati itu kata Nabi sama seperti tanaman. Sebagaimana tanaman itu mati gara-gara banyak air, hati juga bisa mati gara-gara banyak makan. Ya. Ada belum? Ada belum? Saya khawatir kelebihan. Kemudian dikatakan al-ibadah awwaluha khulwun wa akhiruha khulwun wal ma'siyah awwaluha khulwun wa akhiruha murr. Ibadah awal mulanya sama seperti awal ibadah itu pahit. Awal ibadah itu pahit, tapi akhirnya manis. Maksiat itu awalnya manis, tapi akhirnya pahit. Sama seperti orang terjun dari lantai yang tinggi, terjun dari jurang yang tinggi. Wah, ketika dia belum ngeplek di tanah, wah ngawang deh gue. Aduh terbang. Aduh ngencak sana, ngencak sini. Wah, plek, baru sadar. Ibadah gak begitu. Maksiat juga begitu. Wah enak. Begitu. Mati suruh khotimah baru sadar. Ibadah sebaliknya berat. Tapi kalau sudah sampai di puncak, wah terbayar. Capeknya saya terbayar. Mau nggak mau
ibadah itu butuh modal yang namanya hati. Hati itu dikuasai sama nafsu awal dasarnya. Untuk bisa ngalahin nafsu harus banyak lapar. Ternyata poinnya di lapar ya. Ternyata poinnya di lapar. Kalau lapar, hati mudah dikuasai oleh kita karena nafsu tidak berkutik. Kalau hati sudah semakin baik, maka ibadah menjadi lebih baik, itu menjadi keniscayaan, akan menjadi jawaban buat kita semuanya atas perjuangan kita. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah kenyang kecuali yang terakhir kali aku kenyang 16 tahun yang lalu. Itu terakhir kali aku kenyang. Padahal umurnya Al-Imam Syafi'i itu 56 tahun. Kalau misal beliau umur 40 tahun, bayangkan Imam Syafi'i umurnya masih sudah meninggal 56 tahun. Aku tidak pernah merasakan kenyang kecuali 16 tahun yang lalu. Itu terakhir kali aku kenyang. Lu kenapa? Karena kenyang itu buat bodoh. Kenyang itu membuat mati hati. Kenyang itu buat malas. Banyak makan akan banyak minum. Banyak makan banyak minum, banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur banyak rugi. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak rugi berarti. Kenapa? Nggak ada kehidupan lagi nanti di akhirat kecuali hanya untuk dapat balasan untuk beramal. Nggak ada lagi kehidupan nanti di akhirat kecuali nilai kehidupan kita di akhirat hanya menerima balasan. Tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk beramal. Beramal ketika kita hidup di atas dunia. Lah kok banyak makan, banyak minum, akhirnya banyak tidur, ya banyak rugi nanti di akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Aku tidak pernah merasakan kenyang kecuali aku kepingin maksiat. Sayyidina Ali. Lah kalau kita kan jelas maksiat. Levelnya Sayyidina Ali, aku tidak pernah kenyang kecuali tertarik untuk maksiat. Lah kalau kita kenyang, luwe loh sih maksiat gitu. Lapar masih maksiat. Karena itu perlakukan nafsunya kita seperti binatang, harus dibuat zina. Dengan cara apa? Kudu dilubi. Itu kode itu kode dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah untuk puasa. Agar apa? La'allakum tattaqun. Ibadah puasa ini ibadah semua agama. Bukan saya ngomong semua agama sama ya, tapi mana ada agama nggak ada puasanya? Semua agama ada puasa. Macam-macam. Ada puasanya begini, ada puasanya begitu. Kalau kita istilahnya riyadhah, Senin Kemis, ngelatih makanan, nggak semuanya kita makan. Itu memang tujuannya untuk membuat hati tidak dikuasai oleh nafsu. Tujuannya adalah untuk menjinakkan nafsunya kita. Jadi poinnya ternyata ada di sedikit makan. Orang kalau sedikit makan, sedikit resikonya makan yang haram atau makan yang syubhat. Nah, itu juga keuntungan yang lain. Makan nafsu, ngawur aja. Pokok nafsu dimakan. Pokok kepingin, pokok kolu dimakan. Tapi orang kalau mau melawan nafsunya dengan sedikit makan,